Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas mengenai krisis communication management. Anggota kelompok kami terdiri dari Anggita Dewati Putri nomor hadir 06, Arawinda Nur Salsabila nomor hadir 07, Hauradia Feiza Emrelin nomor hadir 15, Reshila Sheryl nomor hadir 36. Kasus yang kami ambil adalah kasus Twitter KAI Komuter Line. Pada Juni 2021 lalu, media sosial sempat ramai dengan kasus public relation yang menangani Twitter KAI Komuter Line. Oknum yang merespon laporan pelecehan seksual tersebut terkesan tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain, serta terlihat tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umum. Tindakannya tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan khalayaknya sehingga telah melanggar kode etik public relation. Informasi latar belakang untuk memenangkan inisiatif. Pada kasus ini, Public Relations Twitter KAI Komuter Line membuat sebuah ancaman terhadap PT KAI Komuter Line dengan tanggapan yang tidak beretika. Lalu PT KAI Komuter Line mengatasi krisisnya dengan mengirimkan postingan klarifikasi menjelaskan bahwa kedua belah pihak sudah bertemu secara langsung dan sudah menyampaikan permintaan maaf. Dan hal ini merupakan peluang untuk PT KAI Komuter Line untuk memperbaiki nama baik perusahaan. Mempersiapkan pusat pers. Pada kasus ini, PT KAI Komuter Line mempunyai peluang untuk menyampaikan klarifikasi. Namun, dikarenakan pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan konferensi pers, yang tentu saja akan membuat kerumunan, pihak PT KAI Komuter Line hanya bisa memberikan klarifikasi melalui media sosial. Namun, hal tersebut menjadi kelemahan karena masyarakat tidak mengetahui cerita lengkap dan kejadian tersebut dan klarifikasi hanya sebatas pengumuman di media sosial saja. Mengelola konferensi pers. Pada kasus ini tidak menggunakan konferensi pers dan hal tersebut menjadi kelemahan dari kasus ini karena masyarakat tidak mengetahui cerita lengkap dari kejadian tersebut dan klarifikasi hanya sebatas pengumuman di media sosial saja. Perkenalkan, nama saya Arawinda Nur Salsabila dengan nomor hadir 7 dari kelas A. Berurusan dengan wawancara televisi. Pada kasus ini, PT KAI Komuter Line tidak menggunakan wawancara televisi dan hal tersebut pun menjadi kelemahan bagi perusahaan karena masyarakat tidak mengetahui cerita lengkapnya. Dan hal tersebut menjadi ancaman bagi perusahaan karena masyarakat kurang mempercayai PT KAI Komuter Line. Mengatasi ratusan panggilan telepon. PT KAI Komuter Line tidak menghadapi ratusan panggilan telepon. Jika hal tersebut memang terjadi, PT KAI Komuter Line pasti sudah menyiapkan sumber daya manusia untuk membantu mengatasi tekanan ini dan hal tersebut menjadi kekuatan dari perusahaan. Menanggapi panggilan dari kerabat. Pada kasus ini, PT KAI Komuter Line menghubungi pihak yang bersangkutan dan temannya yang menghubungi media sosial dari PT KAI Komuter Line saat setelah kejadian pelecehan terjadi. PT KAI Komuter Line menghubungi korban untuk bertemu agar memperbaiki kesalahan dan memperbaiki citra perusahaan. Hal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki citranya. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewati Putri nomor hadir 06. Studi kasus kesalahan informasi tentang kematian pertambangan di Virginia. Dalam krisis tidak ada informasi lebih penting daripada informasi yang benar untuk pihak keluarga korban. Insiden yang terjadi pada tahun 2006 di Tambang Sango, Virginia Barat, membuat banyak surat kabar yang memuat berita utama di laporan awal para penambang yang selamat mendapatkan kritik. Banyak pakar mengkritik surat kabar di Amerika Serikat karena tidak menunggu konfirmasi resmi lebih lanjut bahwa korban dari insiden tersebut telah selamat. SWOT adalah kajian tersusun terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi perusahaan. Kasus pertambangan di Amerika Serikat dan kasus media sosial Twitter KAI Komuter Line memiliki hal yang serupa. Kelemahan pada kasus pertambangan di Amerika Serikat ialah terjadinya miskomunikasi terkait informasi korban yang selamat pada sejumlah surat kabar. Sedangkan kelemahan pada kasus media sosial Twitter PT KAI Komuter Line yakni kesalahan dalam merespon pengaduan kasus pelecehan seksual oleh admin media sosial Twitter PT KAI Komuter Line.
Rilis berita. Rilis berita merupakan alat komunikasi utama dalam situasi krisis. Hal ini memberikan penjelasan resmi perusahaan tentang apa yang tengah terjadi dan dapat digunakan untuk mengungkapkan kutipan dari manajemen senior tentang bagaimana pendapatnya mengenai situasi krisis. Analisis SWOT adalah suatu cara yang dipakai untuk menyusun strategi secara runtut untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal penting pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan. Pada kasus PR media sosial Twitter KAI Komuter Line, rilis berita digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai penanganan kasus dengan pihak korban, seperti penyampaian permohonan maaf dan pendampingan korban saat proses laporan kasus pelecehan ke polisi. Hal ini yang menjadi kekuatan bagi PT KAI Komuter Line, yakni perilisan berita yang dilakukan dengan segera sehingga menunjukkan bahwa PT KAI Komuter Line menangani kasus dengan cepat. Memberikan informasi kepada karyawan. Terkait adanya insiden yang serius, sangat penting untuk menginformasikan karyawan perusahaan tentang situasi dan perkembangan dari insiden tersebut. Selain itu, harus ada kebijakan yang menjelaskan bahwa bukan peran karyawan untuk berbicara kepada media mengenai insiden yang tengah terjadi. SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara teratur dalam rangka menyusun strategi perusahaan, berdasarkan pada logika yang dapat mendorong kekuatan dan peluang, namun juga meminimalisir kelemahan serta ancaman. Pada situasi krisis yang dialami KAI Komuter Line, Ane Purba, Vice President Corporate Secretary PT KAI Komuter Line, menyampaikan pernyataan terkait penanganan kasus. Hal tersebut merupakan kekuatan bagi PT KAI Komuter Line karena karyawan perusahaan mendapatkan informasi mengenai perkembangan dari kasus yang tengah terjadi. Baik, terima kasih Enjita. Yang selanjutnya adalah menggunakan website. Dalam penanganan kasus KAI Komuter Line, perilisan berita dan informasi terkait kasus tersebut dilakukan melalui media sosial Twitter, serta pernyataan yang disampaikan oleh Vice President Corporate Secretary Ane Purba. Kemudian, berdasarkan SWOT, hal yang menjadi kelemahan adalah pernyataan dari PT KAI Komuter Line yang tidak dimuat pada website resminya, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi oleh jurnalis yang meliput kasus tersebut. Yang selanjutnya adalah peran layanan darurat. Berdasarkan penjabaran subbab dan SWOT tersebut, kaitan dengan kasus KAI Komuter Line adalah PT KAI Komuter Line mendampingi korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Hal yang menjadi kekuatan bagi KAI Komuter Line yakni pelaporan kepada pihak berwajib yang prosesnya terjamin. Dan yang terakhir adalah setelah berakhir. Selain melakukan upaya lanjutan berupa pendampingan korban dalam proses pelaporan kasus ke pihak berwajib, PT KAI Komuter Line juga segera mencabut akses admin media sosial Twitter PT KAI Komuter Line yang merespon pengaduan kasus pelecehan. Hal tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, merupakan kekuatan bagi KAI Komuter Line, serta peluang untuk memulihkan citranya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.